mendengar sirene yang bakal menginformasikan tentunya round pertama akan langsung kita mulai begin. Dan inilah dia Bermuda yang mana kali ini sudah akan segera terbang dari area Mil menuju ke Rim 6 Village. Dan rupanya Island of Gods memilih untuk turun di area Mil karena memang hari ini tidak adanya Ses Alpha Inc yang bermain. Lalu Aura Ignite memilih menuju ke area Peak. Dan kalau kita lihat area utara sudah ada anak-anak dari West Bandits ya. Seperti biasa EVOS juga akan menuju ke area Graveyard. Tapi kali ini rupanya NXL bakal menjadi makanan untuk tim Onyx Olympus. Karena sudah ada suara tembakan lepaskan oleh seorang Tayo. Karena anak-anak dari NXL ternyata enggak nyampe nih buat turun ke area pertahanan dari tim Onyx Olympus ke arah Cape Town. Masih ada terus tembakan dikeluarkan oleh seorang Tayo. Masih terus dipantau. Ada tembakan terus dilancarkan ke arah lawan. Tayo pun sempat terkena tembakan tapi masih selamat. Dan kali ini Onyx Olympus berhasil mengusir keberadaan tim NXL setelah di matchday kemarin mereka berhasil diratakan oleh tim NXL. Udah berhasil mengusir. Dan ini juga kalau gue lihat dari segi tempat untuk lootingan, mungkin NXL ini dia bukan sedikit lagi, emang udah kebingungan mau kemana. Karena sebelumnya dari rumah sabun bawah mercusuar Peak itu udah habis di looting sama tim dari Kings Sport. Dan Kingsnya juga ketika dia udah berhasil looting cepat kali ini menggunakan zipline menuju area Sentosa. Dan Sentosanya juga itu emang kosong, kayak udah nggak ada gangguan lagi. Dimana emang biasanya menghuni area Sentosa itu adalah tim-tim dari kayak First Raiders juga di sana. Tapi kali ini karena First Raidersnya nggak ada, jadi Rebellion lebih tepatnya. Rebellion dan juga Arakuhide. Nah biasanya kan mereka yang selalu kontes di awal tuh di area area Sentosa. Tapi emang dari kedua tim ini nggak main di hari ini. Jadi harusnya anak-anak dari Kings Esports lebih leluasa lagi untuk melakukan looting di area sana. Dan cukup aman mengumpulkan semua resource yang ada di area Sentosa. Dan harus segera masuk melalui Pochinok. Yang mana seperti kita tahu di setiap season untuk area Pochinok ini merupakan area keramat. Atau ya bisa dibilang area neraka untuk melakukan rotasi lah ya. Benar banget. Karena kenapa? Karena dari area Pochinok itu sendiri ya adalah salah satu area yang terus-menerus dilalui sama masing-masing player. Otomatis itu adalah jalur rotasi. Ketika kita menuju daerah sana atau mendapatkan drop point di area tersebut, kita emang diwajibkan untuk cepat rotasi. Kalau kita lambat melakukan rotasi, hal yang bakal kita dapatkan adalah kita bakalan ke pick off. Dan emang kayaknya gua kali ini itu kayak ngelihat di bikin dari GPX-nya sendiri, dia tuh kayak gak nguasain Mas Elektrik, Pochinok dan juga Factory. Kali ini mereka lebih sedikit melenceng aja atau ke pinggiran dari map Bermuda ini sendiri, yaitu dari Rim Village. Dan sekarang kayaknya bakal mengamankan rumah 3. Rumah 3 bermain cukup dengan rotasi yang sangat cepat dari anak-anak tim GPX. Karena mereka nggak mau lagi kehilangan momentum yang sudah mereka lepaskan di matchday kemarin. Dalam 6 round mereka nggak bisa dapetin sesuatu hal yang maksimal. Mereka melakukan rotasi yang sangat cepat dengan vehicle menyusuri pinggiran. Dan tidak menutup kemungkinan mereka juga bakal masuk langsung ke area pertengahan zona sebelum sudah didominasi oleh anak-anak dari tim-tim yang lain. Dan kalau kita ngomongin perbedaan di matchday kemarin dengan matchday sekarang, kita tahu di matchday kemarin untuk tim GPX sendiri ini bukan kehilangan, lebih tepatnya Ektinir ini tidak dimainkan oleh sang coach Riza ya. Betul tidak banget. dimainkan dan kembali diturunkan di malam hari ini ya. Berharap performa dari tim GPX sendiri bisa lebih nge-up lagi dan berhasil untuk merangsek lagi menuju ke papan atas. Selain daripada tim GPX sendiri, gue juga ngeliat perbedaan dari tim The Pillars OP. Kali ini ada Borgai, ada Ham XD dan juga Ian yang dimainkan secara bersamaan. Kalau kemarin kan Freya juga main tapi Ramanya juga main juga ya Jur ya. Betul banget. Kali ini juga gua ngeliat itu dari teman-teman The Pillars of itu baru merekrut satu playernya yang kalau nggak salah itu Borgai. Borgai sebelumnya kan dari tim Dranix ya. Dan sekarang udah ada di The Pillars of. Tentunya itu kayak menggantikan posisi dari Mai Putra yang sekarang Mai Putra ini tuh ada di Bigetron Rosugo. Jadi bakal ada komposisi baru dari tim The Pillars of yang mana tentunya juga dari si Borgai diharuskan untuk melakukan yang namanya adaptasi cepat. Supaya bisa mendapatkan chemistry dan menjadikan kuat tim tersebut. Tapi masih ada satu orang yang sebetulnya masih disimpan. Ada Chelsea. Oh iya, Chelsea. Dan wah iya sih, bener banget sih. Ini kayaknya kenapa masih belum dimainkan, kayaknya sama kayak teorinya Kahvi sih. Apa tuh? Star player gitu.
star player. Iya, jadi player yang mengejutkan nanti dimainkan tiba-tiba The Pillars-nya langsung kuat gitu. Jadi senjata kunci lah, senjata rahasia. Juru kunci lebih tepatnya. Itu dia. Kalau gue ngomongin soal juru kunci, Bigan ya. Kali ini mungkin di era Clock Tower ini adalah juru kunci zona selanjutnya. Karena kenapa? Karena di daerah sini juga itu udah terjadi penumpukan banget. Dan gua nggak ngelihat adanya Island of God di sana. Island of God-nya masih betah di sekitaran area mill dan coba untuk bergerak juga sekiranya zona berjalan. Terus juga dia berjalan. Kalau kita lihat dari segi untuk arah jalur mereka berjalan sendiri, itu emang kayak bener-bener kosong. Sama kayak juga EVOS di belakang sana, Kings juga yang kalau gua lihat dari minimap itu bakalan cukup berbahaya. Karena kenapa? Mereka udah dihadang sama The Pillars OP yang siap matakin mereka dari atas gunung Mars Electric. Bahkan sudah ada pembagian posisi juga dari anak-anak The Pillars OP. Hati-hati Dix, bisa saja dipantau dari sebelah kiri kalau misalkan penglihatan dari Ham. Betul saja, rupanya kali ini Dix tiba-tiba terkena headshot, copot palanya langsung terkena telinga sebelah kanan. Raf masih bisa untuk mengamankan dirinya kali ini di balik sebuah patahan, dan Ham berhasil mendapatkan sebuah first blood di menit yang keberapa ini. Udah cukup lama ya, udah memasuki menit yang ke-9 juga, dan baru terjadi first blood, baru ada satu orang yang terculik. Ini artinya meskipun dengan adanya revival system, tetap anak-anak dari yang bertanding pada malam hari ini setiap tim berpegang teguh pada strategi utamanya mereka. Tapi harus lebih hati-hati karena mereka berada di luar zona, mereka bakal bertempur juga. Satu buah glue wall sudah mulai dipasang kali ini, sudah mulai ditembakkan juga peluru-peluru panas menuju ke arah lawannya, ditumbangkan dan bakal terus untuk melakukan ending menuju ke arah lawannya. Iya, betul banget. Ini terlihat dari The Pillars OP ini kayak nggak memberikan amnesti sedikit pun kepada Kiki Sport. Dan Kiki Sportnya juga tuh ya dipaksa untuk meninggalkan di arah Mars Electric tersebut. Namun Bigan, ada peperangan antara DNK dan juga Oni kali ini. Yes, langsung bertamu juga menuju ke arah pertahanan dari tim Lana Kuning. Sudah mulai terlihat juga Ekindir belum tertembak. Masih belum ada korban berjatuhan sejauh ini. Sama-sama kuat bertahan tentunya. Wings masih berada di arah atas. Sementara dua player dari King berhasil untuk diselamatkan kembali. Zixia berhasil menumbangkan dari Devito, bahkan Ekindir yang juga tumbang, tapi misalkan Wings saja dari anak-anak GPX yang tersisa di arah atas. Tapi bahkan rupanya GPX berhasil dieliminasi di posisi ke-12. Di posisi ke-12 dengan 0 poin dan juga 0 kill yang didapatkan oleh GPX. Ini kayak menahan field fight banget bagi teman-teman GPX yang sebelumnya emang dia tuh kayak udah stay long, santai, dan kemungkinan itu bakal nahan juga di area tersebut. Tetapi dia sudah tangan tamu. Namun Bigan kali ini sudah ada tamu juga yang bakal masuk ke area Clock Tower. Yap, yang mana kali ini anak-anak dari tim EVOS Divine sudah langsung turun dan bakal langsung menghadapi pertahanan dari tim West Bandits tentunya. Sudah sempat terkena gerusan damage bahkan dari arah tim Galaxio, dari arah atas dan Street. Berhasil untuk ditumbangkan kali ini, segera diselamatkan. Pergerakan dari seorang Bion cukup cepat untuk melakukan revive, tapi kali ini rupanya Street harus benar-benar direlakan karena posisi dari tim EVOS Divine terjepit dari 3 tim sekaligus, dari arah atas, dari arah belakang, di area tengahnya mereka pun bahkan sudah ada anak-anak dari tim Galaxio dan mereka harus bisa bertahan. Tang City ternyata bahkan kali ini boleh berhasil menemukan Rosman yang sedang menyeberang sungai berlari-lari di sana. Rupanya ada upaya revive yang dilakukan dan berhasil untuk diselamatkan kembali. Bule bakal bergerak mundur ke arah belakang dan regrouping kembali bersama dengan rekan-rekannya karena memang Bule sadar begitu banyak pergerakan dari tim lawannya. Yap, betul banget. Karena terlalu banyak bergerak juga itu terlalu berbahaya. Apalagi kalau emang kayak sangat berjauhan dan LDR banget, itu bener-bener riskan. Jadi mau nggak mau harus regroup dengan cepat. Karena kalau kita lihat sendiri dari area minimap kita di sisi sebelah kiri itu Pocinoknya emang udah banyak banget yang menghuni. Ada sekitar 5 bahkan sampai 6 tower di sana. Terlebih lagi ini kedatangan satu tim dari Hangar, yaitu Island of God yang menggunakan Launchpad tentunya. Apalagi gua ngeliat di sini malah kayak Kings Esportnya yang belum sama sekali masuk ke dalam zona dan malah bertahan juga di luar circle, dan malahan West Bandit yang harus dipulangkan Bigan. Yes, West Bandit terkena ledakan granat dari seorang Bion, langsung terpulangkan di posisi ke-11. Masih harus masih harus bertahan lebih lama lagi untuk anak-anak dari tim EVOS Divine karena mereka hanya tersisa 2 orang saja. Sementara kalau kita pandang ke arah sisi lain, sudah ada pergerakan dari tim Aura Ignite bersama dengan Island of Gods yang tadi sempat dulu mention mereka masuk dengan melakukan launchpad menuju ke area hangar. Dan satu tim yang belum ke spot, belum kita sebut dari tadi, ada Madura Prime Esports. Gua ngeliat itu kayak emang mereka ini tenang banget. Dan mungkin juga dari segi
mereka turun itu zona masih ada di tempat mereka. Ini mereka itu kayak memutuskan kita jangan terlalu cepat juga untuk melakukan moving dari tempat kita turun. Karena bisa dibilang mereka ini juga udah belajar dari kesalahan mereka sebelumnya. Mereka coba untuk melakukan moving dengan cepat, tapi mereka harus ke pick off dengan tim yang udah stay di area tersebut. Jadi mereka tuh kayak memutuskan dan sambil menunggu momentum yang tepat. Karena malam ini juga dia butuh banget poin agar bisa keluar dari zona yang berbahaya. Karena dia kalau nggak salah ada di top 3 terbawah. Itu dia yang harus jadi catatan buat mereka. Mereka harus segera keluar dari zona danger di Classman ya, lebih tepatnya. Berbahaya, dan mereka masih ada waktu lagi, masih ada 6 match lagi yang harus bisa mereka manfaatkan lebih baik lagi. Tapi di sisi lain rupanya anak-anak dari tim EVOS Defense sudah berhasil untuk dihidupkan kembali, bisa untuk survive lagi, masih cukup lengkap dengan 4 personilnya, tapi memang kedua personilnya terus yang baru hidup. Resource mereka agak harus lebih bekerja keras lagi ya. Mereka terreset secara resource karena yang baru hidup juga, dan mereka harus mengumpulkan ulang kembali. Di arah lain rupanya ada Dix yang berhasil ditumbangkan oleh seorang Kimis dari tembakan jarak jauhnya yang sangat-sangat mematikan. Bahkan Dixnya langsung terpulangkan ke lobby. Raf juga tumbang dengan satu buah trap landmine dari seorang Mets, dan kali ini Kings ada Limzi yang berhasil kembali untuk menyelamatkan dua temannya untuk kembali lagi ke area pertempuran. Tapi kali ini Limzi juga benar-benar harus tumbang. Bahkan Dix tumbang kali ini lagi terbang pakai parasut, belum nyampe tanah dia kenok, jatuh seperti bintang dari luar angkasa. Bak meteor yang kali ini langsung terjun menuju ke permukaan bumi, tidak meledak, tapi kali ini harusnya mereka bakal mati sendirian. Tembakan sudah dilepaskan oleh tim Galaxio menuju ke arah bawah, ada tim EVOS Defense juga. Sementara tim NXL sudah mulai masuk juga ke arah zona selanjutnya. Sudah bakal bertempur, ada Jar di sana cukup terancam. Dari tembakan seorang Tayo menghancurkan luar lingkungan seorang Jar, berhasil tumbangkan juga pada akhirnya oleh seorang Tayo. Dari samping M Turino bakal ditargetkan, sudah mulai tertembak dari sebelah kanan juga, merasakan beberapa peluru yang sangat sakit menuju ke arah dirinya. Sementara Irazor tidak kita lihat posisinya ada di sebelah mana. Irazor ada di arah dalam rumah, berpisah sangat jauh bersama rekan-rekannya. Critical damage diterima oleh seorang M Turino. Ada Madora Prime juga yang sudah melewaskan tembakan ke arah dirinya. Bahkan kali ini sempat tembakan balasan, dan M Turino sempat untuk merupakan satu player dari lawannya, Zeri. Ya betul banget, Madura Prime pun juga sulit melakukan pergerakan, tetapi kepalanya di sana tidak kena, malah terlebih digigit oleh zona yang emang udah nggak bisa bersahabat lagi. Bakal coba untuk melakukan ending, berhasil dapatkan oleh Gardu. Dan di sini gua ngeliat NXL yang udah cukup selamat, tapi kali ini ada terkorang yang terjadi. Yap, ada Bule yang bakal segera masuk ke arah pertahanan dari tim Island of God. Sudah ada tembakan, dan Bule sempat berhasil mendapatkan satu knockdown. Reis juga masuk, tapi ada lemparan granat dari arah belakang yang sangat mematikan sekali. Aksekoi masuk, ada Japran yang bakal ditargetkan. Satu tembakan, dua tembakan belum berhasil tumbangkan. Madora Prime-nya harus sudah tereliminasi. Ada Japran di sana yang mencari target untuk seorang Aksekoi, tapi mitsnya tumbang. Masuk juga Aksekoi. Aksekoi melawan satu orang Japra, kali ini sangat-sangat menyulitkan pergerakannya. Tergocek, terkecoh, auranya sudah tumbang. Di arah dalam sedang melakukan penyelamatan, mitsnya masih belum bisa di-revive kembali. Tapi kali ini Riznya berhasil untuk dihidupkan lagi. Ada Beng yang belum bisa gulung-gulung medkit, tapi kali ini sempat ada waktu untuk melakukan ending terlebih dahulu. Dua orang tersisa, 2 lawan 2 yang tersisa kali ini dari kedua tim yang sedang bertempur. Masih ada sebuah glue wall, harus lebih bersabar kembali, dan dari kedua tim kali ini melakukan reset. Ya betul banget, licin banget pergerakan dari Jafra. Asli. Sulit banget. Jadi ini kayak sedikit taktik atau kayak counter dari senjata shotgun charger boost itu sendiri. Ketika kita tidak mau terkena, kita melakukan gocekan santai. Bigan. Yes, ada Galaxy juga rupanya cukup kesulitan sejauh ini, tapi sudah ada ledakan-ledakan diberikan ke arah Kimit, bahkan juga sudah knockdown, dan Pilar sekali ini juga sudah bakal masuk ke arah pertempuran antara EVOS dan juga Galaxio. Match dengan sangat lincah bergerak ke arah luar. Arabak sudah mulai tertembak juga. Match kali ini bakal melakukan counter, tapi dirinya juga sudah tumbang. EVOS Divine masih sangat-sangat kuat sejauh ini untuk bertahan menuju ke area late game. Iya betul banget, late game masih itu dengan 4 orang juga 9 poin eliminasi udah mereka amankan kali ini Bigan. Dan tentunya manpower mereka masih sangat lengkap, berbeda dengan tim lain yang udah berhasil keculik juga. Island of God-nya pun pulang, tapi dari The Pillars OP harus kehilangan Hamsnya di sebelah sana karena ditumpangkan oleh Zixia. Borgai kepalanya pun harus copot di dalam satu pos kecil oleh Zixia, Bigan. Copot, tapi kalau kita ngelihat
arah zonanya, keluar dari setiap tim yang ada. Tapi Tayo akhirnya berhasil mendapatkan satu orang terakhir dari tim Kings Esports. Gare juga berhasil mengending seorang Riz dengan M9-nya. 15 kill jauh ini dikumpulkan oleh tim Onyx Olympus. Sangat-sangat luar biasa pertahanan dari mereka, dan bahkan mereka pun masih lengkap dengan 4 membernya. Sudah mencuri area pinggiran zona. Sementara EVOS Divine juga bakal masuk perlahan tapi pasti. Masih ada The Pillars OP juga yang bakal menjadi hadangan tentunya untuk tim EVOS Divine dari arah samping. Bahkan Onyx Olympus harus segera menyadari masih ada pergerakan dari arah belakang Tank City Esports sendirian yang bisa saja mengancam anak-anak dari tim Onyx Olympus sendiri. Tapi Abax harus terculik karena lemparan ataupun tembakan dari seorang Tayo sangat mematikan, bahkan harus di-ending oleh seorang Ian rupanya. Satu kerugian, tapi Tayo akhirnya kali ini berhasil bakal seorang Akseko. Ini dia satu pergerakan saat menyulitkan dari Tank City Esports meskipun hanya sendirian. Berhasil untuk mengending Tayo secara diam-diam dari belakang. Tapi kali ini Mr. Olima sudah melihat pergerakan dari tim The Pillars OP. Gak ada granat, tapi dia sudah berupaya untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Ada Skyler yang sudah tembakan, Tank City sudah tumbang juga. The Pillars OP masuk di 3 besar kali tembakan pada seorang Ian, masih belum berhasil untuk mengkonek ke arah lawannya. Coba terus di spray, ada shotgun juga ditembakkan terus ke arah lawannya. Freya bergerak ke arah depan, granat sudah disiapkan, pasang gol sebelah kiri. Kali ini reflect terhadap Onyx Olympus yang sudah mendapatkan 16 poin eliminasi. Pertempuran kali ini antara tim EVOS dan juga The Pillars OP, tapi gardunya malah tumbang. EVOS-nya tumbang di posisi ketiga. Pertahanan terakhir kali ini dari tim The Pillars OP, tapi granat dari Gare berhasil konek arah 2 orang, menyisakan Freya sendirian. Akankah granatnya berhasil menumbangkan 2 orang sekaligus? Freya berhasil menyelamatkan timnya dan Buya untuk The Pillars OP dengan selebrasi parkour yang sangat luar biasa. Wow, congratulations yang Tusun, jangan sedih karena tentunya masih ada 5 round lagi.